Kita akan membahas soal mengenai hukum gravitasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rumus F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Kita akan bahas soal-soal hanya mengenai ini. Next. Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermasa 40, ini masanya 40, dengan seorang siswi bermasa 30 kg. Nah, anggap aja ini, tapi kayaknya nggak mungkin ya ini 30 kg. Tapi anggap aja 30 lah. Biar sesuai dengan soal. Yang berjarak 2 meter. Konstanta gravitasi umum 6,67 kali 10 pangkat min 11. Oke, diketahui M1 sama dengan 40, M2 30, ini maksudnya kilogram ya. R sama dengan 2, R itu jarak antara kedua siswa dan siswi. F sama dengan, ini rumus dasarnya, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Oke, perubahan ini ke sini sebenarnya gampang, ini tinggal kita ganti angkanya, M1 sini 40, M2 di sini 30. Kemudian ada R ini R-nya 2, kemudian karena ini kuadrat ya kita kuadratkan. Oke, ya di sini 40 kali 30 hasilnya 1200. Kemudian 1200 ini yang 12 kita bagi dengan 44, ini dari hasil 2 kuadrat. Kenapa kuadrat? Tadi sudah saya jelaskan. Karena di sini R kuadrat, nah ini R-nya 2, maka di sini R kuadrat. 2 kuadrat, nah, hasilnya 4. Kemudian 12 sama 4 ini kita coret sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nolnya 2 ini akan menjadi 100. Nah, 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian ya, ini yang belakang ini yang depan ini sudah normal. Oke, tinggal kayak gini aja. 100 itu 10 pangkat 2, tapi ini kalau kalian sudah mahir nggak usah kayak gini, nggak masalah. Ini min 11, ini 2, min 11 tambah 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 9. Nah, min 11 ditambah 2 berarti min 9. Nah, 6,67 ini bisa kita ubah menjadi bentuk 62 per 3, atau 62 per 3 itu 3 kali 6 18, 18 tambah 2 hasilnya 20. 3 dicoret, nah hasilnya akan menjadi 20 kali 10 pangkat min 9 Newton. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, akan kami jawab. Next. Oke. Tadi ini massa kedua benda itu hanya berkisar 40 dan 30 kg. Yang terjadi adalah F itu 20 kali 10 pangkat min 9 Newton. Nah, di sini berarti makna fisisnya mereka berdua ini sebenarnya ada gaya gravitasi, ada gaya tarik. Cuma karena nilai mereka ini sangat kecil, nilai gaya tarik mereka sangat kecil, sehingga mereka tidak merasakan gaya tarik tersebut. Nah, sekarang penerapan gaya gravitasi pada benda yang besar. Ini ada bumi dan Mars. Massa bumi sekian, massa Marsnya sekian, jarak bumi ke Marsnya ya jauh. Konstantanya tetap ini G, konstanta umum gravitasi G. Oke, kita masukkan ke rumus. Kalau tadi M1 M2 ini hanya kita tinggal ganti variabelnya. M1 nya kita anggap M bumi, MB, M2 nya kita ganti dengan M Mars. Oke, kayak gitu. Ini hanya kita tinggal masukin angka, ini G kita masukin ke sini, MB kita masukin ke sini, M Mars kita masukin dari sini ke sini, gitu aja sih. Terus ini R, jarak mereka berdua, ya ini kita masukin ke sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengalihkan yang depan ini dengan yang depan. Ini 6,67 dikali 5,97 kali 6,42 hasilnya adalah ini 255,64. Kemudian ada 36, angka 36 di sini dari mana? Dari min 11 ditambah 24. Min 11 tambah 24 itu 13.
13 tambah 23 berarti 36. Nah, cocok ya, cocok. 5,58 kali 10 pangkat 13 ini dikuadratin. 5,58 kali 5,58 hasilnya adalah 31,14. 10 pangkat 13 dikuadratin menjadi 10 pangkat 26. Oke, perlu diingat kalau bentuk seperti ini ketika dikuadratin artinya apa? Yang bagian kuadrat ini kita tinggal kali 2. Pak, kalau di sini 3, maka ini 13 nanti dikali 3. 10 pangkat 13 pangkat 3 ya sama dengan 10 pangkat ini 13 dikali 3 gitu. Jadi ini yang dipangkat, ini yang bukan dipangkatkan ininya ya. Pangkatnya 13 dipangkatkan 2, bukan kayak gitu, tapi nanti bisa dicek lagi deh di buku matematikanya. Kalau ada 10 pangkat 13 dipangkatin 2, itu hasilnya adalah 10 pangkat 13 dikali 2. 13 nya yang dikali 2 hasilnya adalah 26. Kita next. Ini kita tetap ya, cuma kita pindah. Oke, ini 10 pangkat 36, ini 10 pangkat 26. Ketika dibagi bisa diingat lagi teorema matematikanya, itu hanya tinggal kita mengurangkan pangkatnya aja. 36 kurangi 26 10. Yang ini tinggal kita bagi, hasilnya 8,2. Nah, ternyata mereka berdua yang bermasa besar ini tentu gaya tariknya F-nya juga besar ya, 8,2 kali 10 pangkat 10 Newton. Wow, besar. Maka ada nanti interaksi khusus, mesti hasil dari interaksi khusus antara mereka berdua ini karena gaya tariknya juga sudah besar. Oke, gitu. Soal ketiga, tentukan posisi B agar gaya gravitasi pada benda B sama dengan 0. Oke, ini kita taruh di tengah. Bisa di sini, bisa di sini. Namun ternyata kita taruh di tengah. Kenapa di tengah? Analoginya gini, kalau kita mau adil ya, ini misalkan kamu, ini pacar kamu yang cantik A-nya itu misalkan A-nya Geraldine, ini C Celine. Nah, kamu di tengah. Nah, ini kamu pasti mencari posisi di tengah-tengah deh. Gimana caranya kamu itu tidak mengu itu apa ya? Tidak berlihat ke sana, tidak melihat ke sana. Bagaimana caranya kamu di tengah-tengah dan tidak menyakiti keduanya? Kalau di sini tentu kamu pasti lebih mendekat ke A atau ke A-nya Geraldine. Kalau ke sini tentu kamu lebih mendekat ke C, ke Celine. Nggak adil kan? Nah, paling adil itu di tengah. Nah, kamu ya nggak ke sini, nggak lebih dekat dengan A, kamu nggak lebih dekat dengan C. Tapi tentu mereka berdua punya nilai. Ini nilainya 1, ini nilainya 4. Otomatis begini, logikanya begini. Ini 1, nilai kecantikannya 1, kecantikannya 4. Nah, logikanya gini. Agar kita itu adil dan kita tidak menyakiti siapapun, tentu kita tentunya lebih mendekat ke yang kecantikannya kecil. Nah, karena ini besar, kalau kita dekatin pasti kita di sini misalkan ya, pasti kita lebih senang ke sini karena ini besar. Tapi kalau kita ke sini, nah, ini kan adil, ini kecantikannya kecil, ini kecantikannya besar. Kalau kita di sini, otomatis kita bisa, istilahnya apa ya, jarak dekat tapi kecantikannya kecil, ini jaraknya jauh kecantikannya besar. Nah, jadi seperti itu, kita bisa adil ketika ada di sini, kita nggak menyakiti siapapun ketika kita di sini. Ini tidak masalah, kecantikannya kecil jaraknya dekat, ini kecantikannya besar jaraknya jauh, jadi aman lah kalau kita agak mendekat ke sini. Logikanya gitu. Jadi jelas kalau seperti ini nanti hasilnya si B ini akan lebih mendekat ke A daripada ke C. Kenapa? Karena tadi logika analoginya. Misalkan ini, akhirnya seperti inilah. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, misalkan dari sini ke sini itu 1 meter. Ini X, ini 1 min X. Kok bisa gitu, Pak? 1 min X. Ya, kalau kita buat angka analogi, ini 7, ini 3, ini 10. Nah, ini 10 misalkan. Dan ternyata dari A ke B itu 3. Tentu dari B ke C itu 7. Dari mana 7? Dari 10 kurangi
3. Dari mana 1 min X? Ya 1 dikurangi X. Analoginya dari sini. Dari mana angka 7? Ya tentu dari 10 dikurangi 3. Dari mana angka 1 min X? Ya 1 dikurangi X. Kayak gitu. Bisa dipahami ya, kira-kira ini gampang. Oke, seperti ini nanti yang akan kita kerjakan, kita garap. FAB sama dengan FBC. Jarak gaya B ke A sama dengan gaya B ke C. Jadi ketika di posisi ini kamu itu adil ke mereka berdua, yang nggak menoleh ke A, yang nggak menoleh ke C. Nah, jadi gaya tariknya agar kamu tetap stay di sini itu harus sama antara ke A dan ke C, atau FAB sama dengan FAC. Jadi ketika ke sini misalkan ya nilainya nanti 5, ke sana 5, otomatis kan kamu stay di sini, gaya tarik ke sana 5, ke sini 5, adil berarti. Kamu akan tetap lurus pandanganmu, tidak menoleh ke manapun. Oke, gitu FAB sama dengan FBC, sehingga nanti stay-nya di sini. Kita next. Pakai rumus yang tadi, G M1 M2 per R kuadrat. Nah, ini kita modif aja karena ini A, ini B, ini B. R-nya ya RAB. Ini B, ini B, ini C. Ya R-nya tentu RBC. Oke, yang sudah saya warnai berarti kita coret. Tinggal nanti ini MA turun, R kuadrat AB turun, MC turun, R kuadrat BC turun. Gak ada masalah ini kayaknya. Next. Oke, kita masukkan ini angka ke dalam rumusnya. MA ini 1 ke sini. R kuadrat AB, jarak A ke B ini X, maka ini jadinya adalah X kuadrat. Kemudian ini MC. Masa C 4, ini 4. Kemudian R kuadrat BC, ya ini ada 1 min X, kita pasang di sini. Mudah sekali ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh chat di kolom komentar. Kemudian ini ada 1 min X kuadrat. Kenapa ya kok jadi seperti ini? Tentu ini, nah di sini kita kalikan 1 menjadi ini. Kemudian 4 kalikan X kuadrat jadinya 4X kuadrat. Oke, karena sama-sama bentuk kuadrat, maka bisalah kita akarkan. Kalau akar kiri berarti ya akar kanan juga harus adil. Nah, hasilnya adalah 1 min X sama dengan 2X. Kemudian ini X pindah ke sana jadi plus X. Tinggal 1 sama dengan 3X. Maka X sama dengan 1/3 meter. Nah, ingat jarak antara titik A ke B adalah 1/3 meter, 1/3. Jadi dari sini ke sini 1/3. Kalau kita hitung nih dari B ke C berapa berarti? Ya 1 kita kurangkan dengan 1/3. 1 bisa kita ubah menjadi 3/3. 3/3 kita kurangkan 1/3 tinggal 2/3 meter nanti dari B ke C. Kita lanjut next. Sebuah benda memiliki berat 600 Newton di titik Q di sini. 600 Newton. Jika benda digeser sehingga berada di titik P, kita angkat ke titik P. Maka tentukan berat benda pada posisi tersebut. Oke, analoginya begini. Ini ada kamu di sini, ini pacar kamu di sini. Misalkan ketika kamu di sini dekat dengan pacarmu, cintamu sebesar 600, maka otomatis, nah ini logika dasar aja ya. Kalau kita semakin jauh dari pacar kita gitu, tentu kesempatan kita untuk mencari yang lain itu kan besar ya. Nah, di situ akan terjadi penurunan cinta. Nanti nggak akan 600 lagi, pasti nanti turun. Nah, penurunan cinta. Nah, ini sama dengan penurunan gravitasi ya. Penurunan gaya gravitasi, bukan gravitasi. Gravitasinya tetap sama. Dari sini 600, kita tarik ke sini, kita angkat ke sini, ya pasti nanti berkurang lah gaya tariknya karena jaraknya semakin jauh.
Sama dengan cinta itu kalau deket ya kayak iya oh gitu, I love you. Tapi kalau sedang LDR ya teleponnya aja I love you, tapi ya itu tadi, ketika I love you hanya di telepon ternyata di sampingnya sudah ada cewek lain. Kayak gitu. Itu analogi aja sih ya, semoga cowok atau cewek kamu setia. Oke, kita kembali ke rumus. Kita kembalikan ke rumus yang dicari nanti. Ini ada FP itu yang dicari, itu taruh aja di atas, itu hanya untuk memudahkan sih. Tapi kalau matematik kamu sudah canggih, mahir, ini ya nggak kayak gini, nggak apa-apa. Atau kamu sudah punya rumus cepat dari guru les atau dari guru di sekolah, ya nggak masalah, ini nggak usah ditulis nanti, nggak sampai seperti ini. Oke, FP adalah G M kecil, kita anggap aja M kecil ini benda yang kita bawa, ini benda ini. M besar adalah massa dari bumi karena besar ya, kita tulisnya M besar. R kuadrat P itu berarti jarak P ke titik pusat bumi. Kemudian G sama dengan M kecil M besar. M kecil itu ya benda tadi, intinya kan bendanya sama, hanya kita angkat aja dari Q ke titik P. Bendanya sama. Terus M besar ya tetap M bumi, karena yang kita bahas ya kedua benda tadi, benda itu dan bumi, kayak tarik antara mereka berdua. Kemudian jarak di antara mereka itu adalah RQ, berarti jarak P ke titik R. Sorry, karena ini RQ ya, jarak titik Q ke ini pusat bumi. Oke, kayak gitu. Maka ketemulah seperti ini. Ini kita coret semua yang di atas, ini kita coret semua yang di atas, coret. Habis tinggallah seperti ini. Oke. Ini gampangannya begini. Yang di atas, yang di paling atas, dia itu berteman dengan yang di paling bawah. Nah, ini. Jadilah RQ nanti di atas. Yang di tengah ini, tengah-tengah agak ke atas, ini temannya tengah-tengah yang agak ke bawah. Sama ini, nanti hasilnya adalah ini. Oke, begitu. Nah, sekarang kok tiba-tiba jadi 1,5, dari mana ini? Nah, dari pusat ke Q ini adalah R ditambah setengah R. Kok jadi 1,5? Gampangannya gini, kalau ini ada 1 cilok, 1 roti ditambah setengah roti, jangan cilok ya, kalau cilok takutnya nanti yang lain nggak tahu. Ini roti, ada 1 roti tambah setengah roti, 1 roti ditambah setengah roti, maka hasilnya adalah 1,5 roti. Nah, kayak gitu. Tapi roti tidak usah ditulis lah, nanti ya sama dengan ini kita coret gitu, jadi kita abaikan aja lah biar cepet. Kemudian kok jadi 2,5 RP kuadrat, RP nya nah ini berarti jarak P ke pusat sini, maka berarti R ditambah setengah R ditambah R. Kalau bingung begini, 1 roti tambah 1 roti, 2 roti tambah setengah roti, ya hasilnya 2,5 roti, 2,5. Mungkin ini tetap saya tulis lagi. Baik, kalau sudah seperti ini, dari mana ini? Ya dari 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3, ini 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5 ini. Oke, pembilang berubah tapi penyebut tetap. Oke, nggak masalah, gampang. 600 ini dari mana? Ya dari ini kita masukkan ke sini. Oke, FP sama dengan 9/4/25/4 kali 600. Ini pindah ruas, nanti statusnya dia ke atas. Kemudian ini 9 dari mana? Ya 3 kuadrat. 25 dari mana? Ya 5 kuadrat. Oke, seperti itu. Karena ini 4 sama, kita coret. Akhirnya menjadi 9/25 kali 600. Nah, ini 600 kita bagi dengan 25, hasilnya adalah 24. Nah, berarti tinggal 9 kali 24, hasilnya adalah 216 Newton. Jadi logikanya sudah masuk akal. Ketika bendanya di titik Q,
beratnya 600. Ketika kita angkat menjauhi sama bumi, maka gaya tariknya berubah mengecil menjadi 216. Pada soal selanjutnya adalah ada 3 benda yang jarak dari mereka itu 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jika digambarkan bentuknya itu seperti segitiga sama sisi. Nah, yang ditanyakan adalah gaya gravitasi pada benda B. Jadi pada benda B ini dia terkena efek atau gaya tarik dari C dan juga dari A. Gaya pertama itu adalah FAB, gaya tarik yang disebabkan oleh A yang terkena B. Terus ada FBC, yaitu gaya tarik akibat C pada B. Nah, seperti itu nanti kita tinjau satu-satu berapa besar gaya mereka dan hasil akhirnya seperti apa. Oke, pada FAB, FA terhadap B, gaya tarik A terhadap B itu adalah ini. Jadi yang M1 ini kita anggap A, M2 yang kita anggap adalah B. Kita masukkan M1 di sini 1 dari sini. M2 itu 3 dari mana? Dari sini. Oke. Kemudian di sini ada R. R itu adalah jarak dari mereka berdua, yaitu 1 meter. 1. Karena ini kuadrat, sini kuadrat. 1 kali 3 yaitu 3G. Karena dibagi 1 kan nggak ada efek dari pembagian 1 atau perkalian 1. Kemudian selanjutnya tentu FCB, gaya tarik B akibat adanya C. Yang M1 ini adalah massa dari C, M2 massa dari B. Sesuai urutan ini ya kalau lebih mudahnya itu, tapi seandainya enggak begini juga enggak masalah. Yang penting kita tahu konsepnya. Oke, M1 nya 2 kita pasang di sini. M2 nya adalah 3 kita pasang di sini per 1. 2 kali 3 adalah 6. 6G. Ini 1 enggak ngasih efek. Kita next. Oke, seperti ini. Jadi B itu terkena gaya tarik C dan juga gaya tarik dari A. Nah, karena ada dua gaya yang bermain di sini, maka tentu kita harus selesaikan ini dengan teori vektor, teori resultan, konsep resultan dari dua vektor. Oke, karena ada dua gaya mesti dan ini pakai ada sudut. Nah, perlu diingat bahwa sudut dari segitiga sama sisi di tiap-tiap sudutnya adalah 60 derajat. Oke, kita selesaikan bahwa resultan itu seperti ini rumusnya. Bisa diingat atau dibuka kembali buku atau materi mengenai vektor. Oke, 3G dari FAB, FCB ini 6G ya, dari sini ini kita pasang ke sini. 2 FAB, FCB, FAB nya 3 pasang sini, FCB 6 pasang sini, cos 60. Nah, karena tadi sudutnya 60. Kita next. Oke, 3G ini 3 kita kuadratin jadi 9. G kita kuadratin jadi 9G. G kita kuadratin jadi G kuadrat, sorry ya, agak belepotan dikit. 6 kuadrat jadi 36, G kuadrat ya G kuadrat. Kemudian ini ada 3G kali 6G, tentu hasilnya adalah 18G kuadrat. Cos 60 setengah, ini kita coret, habis. Oke, tinggal 9G ditambah 36G 9G kuadrat tambah 36G kuadrat tambah 18G kuadrat, hasilnya adalah 63G kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan, pertama G itu kan kuadrat bisa kita keluarin, kemudian 6G itu 63 itu adalah 3 kali 3 kali 7 atau 9 kali 7. Karena 3 nya ini sudah ada 2, boleh kita keluarin menjadi seperti ini, 3G akar 7 Newton. Oke, pada soal selanjutnya ini ada 3 buah planet ABC dengan data seperti gambar di bawah.
Ternyata sebuah benda memiliki berat 120 Newton ketika berada di planet A. Jadi ketika di sini berat benda 120 Newton. Tentukan A berat benda di planet B. B perbandingan berat benda di planet A dan di planet C. Oke, ternyata akan ada dua persoalan di sini, yaitu berat benda di planet B. Yang kedua, perbandingan berat benda di planet A dan di planet C. Oke, kita berpikir sejenak mengenai logikanya. Semakin besar massa planet, otomatis dia itu akan memiliki gaya tarik yang semakin besar. Atau semakin besar nilai kecantikan seseorang, maka dia akan memiliki gaya tarik yang semakin besar. Semakin tampan seseorang, nilai ketampanannya semakin besar, maka otomatis gaya tariknya semakin besar. Nah, kalau kita bermain logika di sini, kalau RA sama dengan RB, oke. Jadi jari-jari mereka sama, jadi bentuknya sama. Tinggal apa? Di sini ada massa A sama dengan 2 kali massa B. Maka gaya tarik di A nanti akan sama dengan 2 kali gaya tarik di B. Oke, kayak gitu logikanya. Jadi nanti di sini di planet B gaya tariknya jelas lebih besar karena dia di A ya yang lebih besar, karena MA di sini gaya tarik MA itu sama dengan 2 MB. 2 kalinya planet B. Kalau ketampanan ya mungkin ini planet A itu 2 kali tampannya dari planet B, kecantikannya juga 2 kali dari planet B, kayak gitu. Maka dia gaya tariknya akan lebih besar. Oke, next. Oke, jadi logikanya sudah masuk, tinggal kita kerjakan. Oh ya, kemudian di sini ada jari-jari. Oke, jari-jari. Semakin kecil jari-jarinya, maka gaya tariknya semakin besar. Semakin besar jari-jarinya, maka gaya tariknya semakin kecil. Kebalikannya. Atau kalau apa ya? Saya takut body shaming ini. Nggak usah. Bisa dibayangkan sendiri kalau orang itu gemuk sama orang itu ideal, gaya tariknya lebih mantap mana gitu. Tentu yang lebih menarik yang ideal, kayak gitulah kurang lebihnya. Maaf jika ini body shaming. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita kerjakan yang A dulu di sini. Yang A dulu, yang dicari adalah berat benda di planet B, maka yang dicari itu di atas. Ini saya ya, kalau kalian ya boleh kalian efek sendirilah untuk rumus ini. Oke, di sini M ini, M yang kecil ini, M ini itulah definisi dari massa benda. Massa benda itu kan selalu sama di tiap tempat sama. Setrika ketika di rumahmu 1 kilo misalkan, ketika kita bawa ke planet lain ya otomatis massanya tetap 1 kilo. Yang berubah adalah berat. Kenapa yang berubah berat? Karena berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gravitasi dari planet itu. Jadi kayak gitu. Massa selalu tetap. Ini MB adalah massa dari planet B. R kuadrat B adalah jari-jari planet B dikuadratin. Ini juga gitu, ini juga gitu. M itu adalah massa benda tadi. MA itu adalah massa dari planet A per R kuadrat A. Oke, R kuadrat A ya tadi sudah saya jelaskan apa jari-jari dari planet A. Yang bisa kita coret yang sama adalah ini dan juga G sebenarnya ya, kan ini G sama. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Hanya kehilangan G dan M. Kita lanjut. Nah, ini adalah sama dengan kita bagi dengan ini. Tapi kalau kalian sudah mahir sebenarnya kan tinggal MB kita kalikan R kuadrat A, R kuadrat B kita kalikan MA. Sebenarnya kalau sudah mahir ya tidak masalah kalau ini kalian skip gitu. Nah betul kan, nanti MB kita kalikan R kuadrat A, R kuadrat B kita kalikan dengan MA kayak gitu. Oke, seperti ini sama ya, masih sama. Baik, kita tulis lagi seperti ini. Kemudian FA ini kita seberangkan ke sini.
menjadi seperti ini persamaannya. Oke, kemudian ini, nah kok bisa jadi kayak gini? Di sini kita tahu bahwa bukan mana ya? Oh, ini RA itu sama dengan RB. Maka di sini yang ada tulisan RB kita ganti dengan RA. Ini RB kuadrat kita ganti dengan RA kuadrat. Kemudian di sini ada MA. MA itu adalah ini 2 MB. Ini 2 MB. Maka kita coret, ini kita coret, habis. Maka tinggal FA sama 2 atau FA per 2 ya, yang saya maksud tadi. Ini FA, ini 2, tinggal ini aja. Maka FA tadi kita tahu beratnya 120, ini kita bagi 2, maka di FB adalah 60 Newton. Cukup gampang ya. Oke, kita lanjutkan pada hukum gravitasi, penerapan pada medan gravitasi, yaitu penerapan pada rumus G sama dengan G besar atau konstanta dikali M dibagi R kuadrat. Ini soalnya. Oke, gravitasi bumi itu 10 memang. Oke, R itu jari-jari bumi. Tentukan percepatan gravitasi bumi pada tempat yang berjarak 2R dari pusat bumi. Oke, dari pusat bumi 2R. Oke, sekarang kita lihat di sini ada R1 yaitu jarak pertama. Ini R. Jarak kedua itu 2R. Berarti di atas banget ya, sangat tinggi. G1 gravitasi di tempat 1 itu 10, atau ini bukan di tempat 1, maksudnya itu di tanah ini ya, di tanah yang kita pijaki sekarang itu 10. Kita tepat berdiri di atas sepanjang R di atas pusat bumi. Oke, atau ini G2 kita cari ya, tentu pakai rumus ini, G sama dengan G besar M per R kuadrat. Oke, kita pakai perbandingan lagi. Oke, seperti ini. Seperti biasa yang kita cari kita taruh di atas, yang diketahui taruh di bawah. Ini G besar M kecil per R2 kuadrat, G besar M kecil per R1 kuadrat. Kenapa M-nya sama? Kan bendanya yang di bawah sama. Jadi definisi M ini adalah massa benda. Massa benda yang di bawah sama. R2-nya ini adalah jari-jari, ini R2 ya, berarti ketinggian 2 ini sebesar 2R. R1 ini sebesar jari-jari. Gampang, kita next. Oke, nanti habis seperti biasa kita coret. Nah, tiba-tiba jadi seperti ini. Betul ya, kalau ini adalah dibagi ini, hasilnya ini. Ini dibagi ini, kita hasilnya ini. Tapi kalau sudah mahir tinggal 1 kali R1 kuadrat gitu, terus dibagi R2 kuadrat dibagi 1. Oke, seperti itu boleh. Oke, kita jadi seperti ini. Kalau dibagi itu kan dibalik ya, dibalik akhirnya akan menjadi seperti ini. G2 per G1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Jadi saling terbalik nanti. Berarti dari sini kita dapat satu kesimpulan, sebenarnya nilai dari G itu berbanding terbalik dengan nilai dari R-nya. Semakin besar jari-jarinya, otomatis, atau semakin besar jarak benda dari pusat bumi atau pusat planet, itu tentu gravitasinya akan semakin rendah. Oke, nanti kita buktikan ya. Di sini gravitasinya 10, nanti ketika sudah diangkat sejauh 2R, nanti gravitasinya tinggal berapa? Percepatan gravitasi. Oke, kita next. Seperti ini. Berarti ini G1 bisa nyebrang ke atas. Atau ini kalian bisa hafalin rumus ini. Sebenarnya rumus ini tuh rumus jadinya, tapi tadi itu kan kita jelentrehkan satu-satu. Oke, berarti R1-nya itu adalah R, R2-nya adalah 2R. Ini G1 adalah 10. Nanti kita kuadratin satu-satu, otomatis akan menjadi R kuadrat per 4R kuadrat. Karena sama-sama kuadrat R-nya, maka bisa kita coret, tinggal 10 per 4, atau hasilnya adalah 10 bagi 4 itu 2,5 meter per sekon kuadrat.
Next, titik C berada pada dua buah planet seperti berikut. Nah, kayak gini. Anggap aja di tengah nanti ya. Di antara itu di sini, berarti di antara. Entah agak ke sini, agak ke sini. Nah, pokoknya nanti kita hitung deh. Tentukan letak titik C dari planet A agar pengaruh medan gravitasi kedua planet sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sama dengan konsep yang gaya gravitasi. Nah, seperti yang dulu pernah tadi saya sampaikan, bahwa nanti benda itu agar pengaruh medan gravitasinya 0 itu dia harus mendekat ke yang masanya ini kecil. Kalau dulu ini apa, Anya Geraldine, B ini apa, B siapa ya artis cewek B, nggak tahu saya. Jadi misalkan gitu, maka benda C, titik C ini akan lebih dekat ke yang nilai masanya akan lebih kecil. Oke, di sini nanti sekitar di sini, nggak mungkin dia mendekat ke yang masanya besar, dia lebih membela ke yang kecil. Oke, kayak gitu. Maka yang jelas agar 0, maka pengaruh gravitasi planet A dan dari planet B sama besar dan berlawanan arah. Oke, di sini dari benda di C itu ya tertarik di A, benda di C itu ya tertarik di B. Oke, kita next. Nah, kayak gini berarti gambarannya itu kayak begini. Kita anggap dari A ke C itu X, dari C ke B adalah D min X. Atau ini bisa jadi begini. Nah, kalau bingung begitu, kalau saya anggap dari A ke B itu 10, maka otomatis sini 3, sini 7. Nah, kalau kita anggap dari A ke B itu adalah D, A ke B adalah D, maka dari A ke C adalah X, maka dari C ke B itu D min X. Nah, 7 ini bisa kita ambil dari 10 dikurangi 3. D min X bisa kita ambil dari sini ke sini itu D, kita bayangkan D dikurangi dengan X. Kita bisa pakai analogi ini untuk mengerjakan soal yang ada di sini. Nah, begitu. Oke. GAC sama dengan GBC atau GA sama dengan GB juga boleh. Rumusnya berarti GMA per R kuadrat AC, GMB per R kuadrat BC. Nah, MA ini adalah massa A, R kuadrat AC adalah jarak A ke titik C, MB adalah massa B, R kuadrat BC, RBC ini adalah massa dari B. Kita coret G nya, habis, tinggal gini doang. Atau kamu ingat-ingat kalau ada soal kayak gini, langsung aja tulis kayak yang di bawah ini, kayak yang ini. Oke, kita lihat lagi lanjutannya. Oke, MA itu 16. Kemudian jarak dari A ke C itu adalah X. Ini. Kemudian massa B itu 25. Nah, dari C ke B itu adalah D min X. Ini kuadrat ya. Oke, kita next. Ini kita kalikan ini, hasilnya ini. Ini kita kalikan ini. Maka bisa kita akar bentuk kuadrat ini. Nah, begini. Kemudian akar 16 adalah 4. Kemudian akar dari 25x kuadrat ini 5x. Nah, ini karena sudah kuadrat ya tinggal ngilangin kuadratnya aja. Oke, 4 kali D adalah 4D, 4 kali min X adalah min 4X. Otomatis yang min 4X kita pindah ruas. 4D sama dengan 5X plus 4. Oke, min X nya ke sini jadi plus. Maka 4D adalah sama dengan 9X. Sehingga jawabannya adalah X itu menjadi 4/9D. Tinggal 9-nya ini kita taruh di bawah sini. Kayak gitu. Nah, jadi jarak antara titik A ke C adalah 4/9D. Dari titik A ke C 4/9D. Kemudian bagaimana jarak antara titik B ke C? Yaitu D min X. Kita selesaikan dulu. Diketahui dari B ke C itu D min X atau D dikurangi 4/9D.
Atau ini karena penyebutnya 9, maka 1 itu kan bisa kita definisikan menjadi 9/9. D ini bisa kita pikirkan menjadi 1D, karena 1 kali D ya D itu sendiri. 9/9D dikurangi 4/9D, maka BC adalah 5/9D. Mudah sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum Kepler. Yang lebih kita bahas, karena yang selalu dibahas di sini adalah yang perhitungan, tentu yang kita bahas adalah hukum Kepler ketiga, yaitu kuadrat jarak itu sebanding dengan kuadrat T itu periode sebanding dengan pangkat 3 dari jarak. Periode revolusi planet pangkat 2 itu sebanding dengan jarak planet tersebut terhadap matahari dipangkatkan 3. Kayak gitu hukum Kepler bunyinya. Sebagai contoh, dua planet A dan B mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet A dan B itu 1/4. Apabila periode planet A mengelilingi matahari adalah 88 hari, maka periode planet B adalah TB. Periode planet B nggak tahu, periode planet A itu 88 hari. RA banding RB 1/4. Jadi jarak A itu misalkan 1, jarak B terhadap matahari itu adalah 4. Jarak A terhadap matahari 1, jarak B terhadap matahari 4. Oke, kita tinggal masukkan aja. Seperti ini kita tulis lagi. Kita masukkan ke angka ke rumus. TA 88 masuk, RA ini 1 masuk, TB pangkat 2, TB nggak tahu ya, kita biarkan tulis TB. RB 4 kita tulis di sini 4 pangkat 3. Oke, seperti ini. Tinggal kita ini aja, 4 pangkat 3 itu kan 64. Oke, kita kanan dan kiri kita akarkan biar enak ngitungnya. Akar 88 pangkat 2 tentu 88. Akar TB pangkat 2 ya TB, akar 64 ya 8. Ya 88 sama dengan TB/8, maka hasilnya adalah 88 kali 8. Ini tinggal kita pindah ke sini, maka TB nilainya 88 kali 8 adalah 704 dalam satuan hari, karena di sini tadi TA periode revolusi A adalah 88 hari, maka di sini juga hari. Oke, sekian pembahasan dari gravitasi, hukum Kepler, dan tarik gravitasi. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar.